Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Devina Amira dari kelas 3 jadi 4. Di sini saya akan menjelaskan lembar kerja mahasiswa praktikum simulasi proses untuk modul berjudul Basic Process Control Unit 2 untuk temperatur kontrol. Nah, di sini kita harus mengetahui prosedur percobaan dari BPCU temperatur kontrol. Caranya kita harus mengurutkan nomor urut sesuai dengan prosedur percobaan hingga statusnya oke. Di sini yang pertama kita harus membuka aplikasi PCT40 di komputer yang sudah disediakan. Yang kedua kita pilih section 5 Direct Batch Heating. Kemudian cek IFD, pastikan statusnya itu oke. Kemudian kita atur waktu sampling dan duration of samplingnya. Lalu isi small process vessel dengan mengalirkan air dari bak penampung menuju small process vessel melalui PSV. Kemudian, atur konfigurasi flexible tube, hubungkan aliran PSV ke aliran masuk coil dan aliran hot pump untuk sirkulasi. Lalu, set bukaan hot pump 50% dan PSV-nya 0%. Lalu klik tombol control, isikan set point 35 derajat Celcius dan ubah mode of operation-nya ke automatic. Lalu klik go untuk mulai perekaman data. Kemudian tunggu sampai set point-nya itu tercapai. Jika set point telah tercapai, lakukan pengamatan lanjutan selama 5 menit. Kemudian ganti nilai PSV menjadi 50% dan amati prosesnya selama 5 menit. Lalu ganti PSV ke 100%, tunggu 5 menit. Setelah itu ganti nilai PSV ke 0% dan tunggu selama 5 menit. Kemudian kita klik stop untuk menghentikan perekaman data, kemudian save data pengamatan yang telah didapatkan. Yang pertama, kita bisa mengubah set bukaan hot pump-nya, karena ada dua variabel 50% dan 100%, maka kita ubah set bukaan hot pump-nya itu 50% dan 100%. Kita masuk di set bukaan hot pump yang 50%. Untuk penentuan variabel pengendalinya, di sini ada proses variabel. Nah, proses variabel itu temperatur air di dalam small process vessel atau T1. Di sini kemudian ada set point atau SP-nya, nilai temperatur air di dalam small process vessel yang ditetapkan atau yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada manipulated variable atau MP, itu kondisi heater dalam kondisi on atau off. Kemudian ada disturbance atau gangguan, itu laju alir air yang masuk ke coil melalui PSV. Kemudian kita harus menentukan parameter percobaannya. Nah, di sini itu ada sampel interval, bukaan hot pump, set point, PSV 1, 2, 3, dan 4. Nah, sampel intervalnya itu selama 10 detik, kemudian bukaan hot pump-nya sesuai dengan yang diperintahkan, itu yang pertama ada 50%, kita set bukaan hot pump-nya itu 50%, kemudian set point-nya sesuai dengan di prosedur, 35 derajat Celcius, kemudian PSV 1 itu 0%, PSV 2 50%, dan PSV 3 100%. Kemudian PSV 4-nya itu 0% sesuai dengan prosedur percobaan. Setelah kita input parameternya, maka kita akan mendapatkan data pengamatan. Nah, di sini di data pengamatan itu ada sampel number, elapsed time, temperatur T1, temperatur T2, dan temperatur T3. Flow rate, F1, PSV position, hot pump setting, heater state, set point, dan controller output. Nah, di sini temperatur T1 itu bertindak sebagai PV atau proses variabelnya yang akan diatur agar sesuai dengan nilai set point-nya. Nah, kemudian untuk PSV dan hot pump setting itu dapat diatur secara manual. Dan untuk kontrol output itu akan diatur secara otomatis oleh sistem. Jadi tidak bisa diatur secara manual. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada bukaan hot pump yang 100%. Untuk penentuan variabel pengendalinya itu sama seperti yang 50%, PV, SP, MP, dan disturbance. Di sini PV-nya itu
atau proses variabelnya adalah temperatur air di dalam small process vessel atau T1. Kemudian set point-nya itu adalah nilai temperatur air di dalam small process vessel yang ditetapkan atau yang diinginkan. Kemudian manipulated variable atau MP-nya itu adalah kondisi heater dalam kondisi on atau off. Kemudian disturbance atau gangguan itu adalah laju alir air yang masuk ke coil melalui PFD. Untuk penentuan parameter atau input parameter percobaannya itu sama, tetapi yang diubah itu adalah bukaan hot pump-nya. Karena yang diminta di sini adalah variabel kedua, yaitu bukaan yang 100%, maka bukaan hot pump-nya itu kita atur 100%. Untuk sampel interval, set point PSV 1, 2, 3, dan 4 itu sama. Sampel intervalnya 10 detik, set point-nya 30 derajat Celcius, ke 35 derajat Celcius, PSV 1 0%, PSV 2 50%, PSV 3 100%, dan PSV yang keempat 0%. Nah, yang kemudian setelah input parameter kita mendapatkan data pengamatan yang sama dengan bukaan 50%, ada sample number, elapsed time, temperatur T1, T2, T3, flow rate F1, PSV position, hot pump setting, heater state, set point, dan controller output. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap poin A, proses variabel T1, poin B, suhu air keluar coil, T2, yang poin C, proses pengendalian atau tercapainya set point dan kondisi heater. Kemudian soal yang kedua, bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap poin A, proses variabel atau T1, poin B itu suhu air keluar coil atau T2, ya, poin C itu proses pengendalian atau pengaruh disturbance atau tercapainya set point dan kondisi heaternya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap poin A, proses variabel T1. Pada bukaan hot pump 50% dapat dilihat dari data pengamatan, nilai PV atau T1-nya itu tidak stabil. Selalu mengalami kenaikan dan penurunan nilai T1 secara berulang. Nilai PV atau T1 itu rata-rata kurang dari 35% atau kurang dari nilai set point-nya. Maka pada bukaan hot pump yang 50%, nilai PV-nya itu kurang dari nilai SP. Maka nilai SP atau set point-nya itu sulit untuk dicapai. Pada bukaan hot pump yang 100%, nilai PV atau T1-nya itu cenderung stabil. Tidak terjadi kenaikan dan penurunan nilai T1 atau PV-nya itu secara berulang. Sehingga untuk bukaan pump yang 100%, nilai PV itu lebih besar sama dengan nilai SP-nya. Maka nilai set point-nya itu mudah untuk tercapai. Hal ini dikarenakan panas yang diberikan berjalan secara merata ke seluruh aliran tanpa ada hambatan, serta sirkulasi yang berjalan lebih lancar dan tanpa hambatan. Untuk yang poin B, yang poin 1B ada suhu air keluar coil. Pada data pengamatan, nilai bukaan 50% dan 100% itu sama-sama mengalami kenaikan. Tetapi pada T2, pada bukaan hot pump 100% lebih besar daripada bukaan hot pump yang 50%. Pengaruh bukaan hot pump terhadap suhu air keluar coil atau T2, yaitu semakin besar bukaan hot pump yang digunakan, maka suhu air yang keluar dari coil T2 juga semakin besar. Untuk poin yang 1C, proses pengendalian tercapainya set point dan kondisi heater, pada data pengamatan, heater hanya menyala pada saat T sama dengan 0. Nah, itu di bukaan hot pump yang 50%. Dapat dilihat di sini, controller output-nya itu bukannya 100%, maka heater-nya itu akan menyala. Nah, heater-nya itu akan otomatis off atau mati apabila nilai T1 itu mendekati nilai SP-nya atau set point, dan akan otomatis on apabila nilai T1 jauh dari nilai set point-nya. Pada bukaan hot pump yang 50%, heater langsung mati pada saat T sama dengan 10 detik. Nah, di sini. Nah, pada bukaan yang 50%, yang awal T0
TN0 itu controller output itu dalam keadaan 100% atau heater-nya itu nyala, kemudian dia off pada detik ke-10 sampai kurang lebih 1 menit. Nah, karena suhunya sudah melebihi nilai set point dan heater sesekali hidup kembali untuk menaikkan suhu T1 di sini pada dilihat dari tabel di sini tuh nyala kembali. Sedangkan pada bukaan hot pump yang 100% heater menyala untuk beberapa saat sebelum mati karena suhu sudah mencapai nilai set point yang diinginkan dan tidak menyala lagi. Jika membahas mengenai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai set point, pada bukaan hot pump 50% sama sekali tidak bisa mencapai nilai set point yang tepat karena nilai T1 tidak stabil dan berada di bawah nilai set point-nya. Pada bukaan yang 100% bisa mencapai nilai set point yang tepat karena nilai T1 atau PV-nya itu sudah stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukaan hot pump 100% lebih baik daripada bukaan hot pump yang 50%. Untuk soal yang kedua, bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSP terhadap A, proses variabel atau set T1-nya. Pada bukaan hot pump 50% dengan bukaan PSP 0%. Nilai T1 mengalami kenaikan dan penurunan secara berulang beberapa kali lalu stabil dengan range 31 sampai 31,5. Nah, di sini nilai PSP yang 0% itu kan tadi mengalami kenaikan nilai T1-nya. Dapat dilihat di sini nilai T1-nya semakin naik. Dan stabil di range 31 sampai 31,5. Nah, di sini. Sampai sini 31. Kemudian setelah itu pada bukaan PSP 50% lalu yang 100%, nilai T1 kembali naik secara berulang dan terakhir pada bukaan PSP 0% nilainya stabil pada range nilai 31 sampai 32. Nah, di sini untuk PSP yang 50% itu kembali naik. Nah, dari 31 dia naik ke 41, 39, 33 dan seterusnya sampai yang 100% itu juga naik terus hingga di set yang bukaan PSP 0% lagi, range-nya itu yang terakhir 31 sampai 32 sekitar segini. 32 sampai 31,8. Nah, pada bukaan hot pump 100% dengan bukaan PSP 0%, nilai T1 mengalami kenaikan dan stabil pada nilai hampir lebih dari 35 derajat Celcius. Tadi ada sekitar suhu yang lebih dari 35 derajat Celcius. Setelah itu pada bukaan PSP 50% lalu 100%, nilai T1 terus mengalami penurunan secara stabil. Dan terakhir pada PSP 0% nilainya stabil pada range 31 sampai 32 derajat Celcius. Itu pada bukaan yang 100%. Di sini dapat dilihat 0% itu berapa? Lebih dari set point-nya. Kemudian untuk yang 50% itu juga gitu. Kemudian untuk yang kembali 0% dia itu range-nya 31 sampai 32 dapat dilihat di sini. Nah, maka secara umum semakin besar bukaan PSP, nilai T1 akan semakin turun. Hal ini dikarenakan perpindahan panas air yang ada di dalam small process vessel dan air yang ada di coil sangat kecil. Yang kedua ada suhu air keluar coil T2. Pada bukaan PSP 0% dibagi di kedua bukaan hot pump, yaitu bukaan 50% dan 100%, nilai T2-nya mengalami kenaikan dan stabil. Tetapi pada bukaan hot pump yang 100%, nilai T2-nya lebih besar dari 35 derajat Celcius.
Sedangkan pada bukaan hot pump 50%, nilai T2-nya itu kurang dari 35 derajat Celcius. Nah, dilihat di sini, nilai bukaannya itu kan lebih dari 35 derajat Celcius. Sedangkan pada hot pump-nya yang 50%, T2-nya dapat dilihat di sini kurang dari 35 derajat Celcius atau jauh dari set point-nya. Nah, setelah itu pada bukaan PSP 50% dan 100% nilai T2-nya stabil pada bukaan hot pump 50% dengan range 28 sampai 29 derajat Celcius. Itu pada bukaan pump yang 50% dan pada bukaan 100% T2 terus turun hingga 31,6. Terakhir pada bukaan PSP 0% nilainya stabil pada range 31 sampai 32 derajat Celcius. Sehingga pada bukaan PSP 0% nilai T2 akan stabil dan pada bukaan 50% dan 100% nilai T2-nya akan terus turun. Maka secara umum semakin besar bukaan PSP, maka T2 akan semakin turun. Hal ini dikarenakan semakin besar bukaan PSP, maka laju alir air masuk coil ketiga semakin cepat, sehingga kontak air pada coil dan air di dalam small process vessel berlangsung cepat dan menyebabkan suhu air keluar coil atau T2-nya itu turun. Yang terakhir itu yaitu proses pengendalian, itu pengaruh disturbance tercapainya set point dan kondisi heater. Pada data pengamatan, heater akan otomatis off apabila nilai T1-nya mendekati nilai set point, dan akan otomatis on apabila nilai T1-nya menjauhi atau jauh dari nilai set point-nya. Pada bukaan PSV 0% di awal, kedua bukaan hot pump 50% dan 100% mengalami kenaikan karena pengaruh heater dan stabil di akhir. Setelah diberikan disturbance dengan bukaan PSP 50% dan 100%, pada bukaan hot pump 50% cenderung mengalami kenaikan dan penurunan secara berulang. Sedangkan pada bukaan hot pump yang 100% hanya mengalami penurunan pada nilai T1-nya saja. Hal ini bisa terjadi karena pada bukaan hot pump 100% memiliki laju alir yang besar, sehingga apabila diberi disturbance hanya mengalami sedikit perubahan. Berbeda dengan bukaan hot pump yang 50% yang mengalami perubahan nilai secara cepat, maka nilai set point-nya akan sulit untuk dicapai. Jadi tercapainya nilai set point pada bukaan 50% itu sulit untuk dicapainya. Pada PSV 0% awal di bukaan hot pump 100%, suhu mencapai T1 lebih dari 35 derajat Celcius, sehingga lebih bisa mencapai set point dengan tepat daripada bukaan hot pump yang 50%, karena T1-nya itu sudah melebihi nilai set point-nya. Maka secara umum, semakin besar bukaan PSP, maka set point akan sulit tercapai, yang menyebabkan heater menyala kembali untuk memanaskan air di dalam small process vessel. Sistem bukaan hot pump yang 100% memiliki respon terhadap disturbance-nya itu lebih baik dibandingkan dengan bukaan yang 50%. Pada sistem bukaan hot pump yang 50%, set point tercapai hanya pada saat heater-nya itu on atau controller output-nya itu 100%. Sekian penjelasan dari saya atau presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.